warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami terima kasih kepada Bapak dosen pengaku mata kuliah hukum acara pidana, yaitu Bapak Ibrahim Hikmah MDC, sarjana hukum, magister hukum. Dan kami juga berterima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah hadir pada mata kuliah siang hari ini. Sebelumnya saya sebagai moderator di sini, saya tentunya tidak sendiri, bersama rekan-rekan saya, kita 4 orang di sini. Untuk tidak memanjang waktu, saya langsung mempersingkat saja. Makalah kami ini berjudul tentang adanya dan peran KUHAP. Saya akan langsung memberikan materi kepada Dini Trisadiah. Untuk ini, silakan. Pengertian KUHAP. Pengertian hukum acara pidana tidak secara jelas didefinisikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya memberikan pengertian-pengertian mengenai bagian-bagian dari hukum acara pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, dan lain-lain. Hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang dapat memberikan sebuah petunjuk apa yang harus dilakukan oleh pada penegak hukum dan pihak-pihak lain, yang termasuk di dalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar. Menurut para ahli, yang pertama Wirjono Projodikoro. Menurut Wirjono Projodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung, hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana dan merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan dan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Menurut Edi O.S. Hiari, pada hakikatnya hukum acara pidana memuat aturan-aturan yang mengatur mengenai penerapan atau prosedur, antara lain aturan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, interogasi, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, dan penegakan keputusan atau putusan pengadilan. Oleh karena itu, pengertian pidana hukum acara dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur asas-asas acara dalam keseluruhan proses peradilan pidana, mulai dari tingkat penyidikan, kejaksaan, penuntutan, dan pengadilan, hingga pengambilan keputusan pengadilan, tindakan perbaikan, dan pelaksanaan putusan atau putusan pengadilan dalam upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran material. KUHP sebagaimana ketentuan Undang-Undang KUHP Nomor 8 Tahun 1981 pada hakikatnya tidak memberikan penafsiran yang baku tentang undang-undang. Namun menurut EDOS Hirej, KUHP memiliki tata cara atau persidangan bagi pelanggar hukum pidana. Hukum acara pidana khususnya seperangkat ketentuan hukum yang mengatur negara terhadap dugaan tindak pidana dan mencari kebenaran melalui alat-alatnya dengan diperiksa di pengadilan dan diputus oleh hakim melalui eksekusi putusan. C. Van Apeldoorn. Hukum acara pidana khususnya peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana pemerintah dapat menjaga kesinambungan dalam penegakan hukum pidana substantif. Menurut Bambang Purnomo, dalam arti sempit, hukum acara pidana adalah seperangkat peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum acara pidana, dan dalam arti luas adalah seperangkat peraturan yang menerapkan hukum acara pidana beserta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Peraturan-peraturan terkait lainnya dalam arti yang sangat luas bergandengan tangan dengan ketentuan tentang alternatif jenis pidana. Selanjutnya untuk materi ketiga, yaitu Amanda, silakan. Peran KUHP dalam menegakkan hukum di Indonesia. KUHP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberikan legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Buku jilid 1 ini membahas proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kekuasaan dan kepolisian kejaksaan, terdiri dari 20 bab yang membahas mengenai masalah KUHP, termasuk penyempurnaan landasan, motivasi, tujuan, prinsip, ketentuan umum, serta lingkungan berlakunya KUHP, fungsi dan peran polisi, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, hak dan kedudukan tersangka,
bantuan hukum, penyerahan berkas perkara, penuntutan umum, serta bentuk penghentian dan perubahan surat dakwaan. Selanjutnya untuk materi keempat yaitu Selvi. Untuk Selvi dipersilakan. Macam-macam peran KUHAP. KUHAP bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa peran KUHAP. 1. Memberikan pengaturan jelas dan tegas terkait hak-hak tersangka dan terdakwa. 2. Memberikan legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. 3. Memberikan pengaturan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana. 4. Menjaga integritas harga diri kepada tersangka atau terdakwa untuk menghindari kesewenang-wenangan. 5. Mengatur tentang alat bukti dan perkara pidana. 6. Mendorong aparat penegak hukum agar menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan menghindarkan diri dari praktik perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak wajar. KUHAP juga mengatur tentang proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kekuasaan kepolisian dan kejaksaan. Terdiri dari 20 bab yang membahas mengenai masalah KUHAP termasuk penyempurnaan, landasan, motivasi, tujuan, prinsip, ketentuan umum, serta ruang lingkup berlakunya KUHAP, fungsi dan peran polisi, penyelidik, penyidik, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, hak dan kedudukan tersangka, bantuan hukum, penyerahan berkas perkara, penuntut umum, serta bentuk penghentian dan perubahan surat terdakwa. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mendengarkan. Tiba saatnya kami membuka sesi tanya. Untuk yang penanya, kami persilakan. Terima kasih untuk 3 penanyanya. Jadi saya berikan untuk jawabannya kepada rekan-rekan saya. Ya, rekan-rekan saya silakan. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Oktaria. Oh ya, baik. Pihak manakah yang dibebani beban pembuktian menurut KUHP? Ya. Sistem pembebanan pembuktian biasa maksudnya bahwa beban pembuktian untuk pembuktian tindak pidana dan kesalahan terdakwa sepenuhnya ada pada dasar. Oh ya, Selanjutnya, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Reza. Jika salah satu asasnya tidak dipenuhi, apa akibat dan dampaknya? Apa Manda? Jadi, salah satu asas KUHAP tidak dipenuhi maka dapat berdampak pada batalnya putusan demi hukum. Asas-asas KUHAP adalah dasar patokan hukum yang mendasari penegakan hukum di Indonesia. Jika salah satu asas KUHAP tidak dipenuhi, maka dapat menimbulkan tumpang tindih izin sehingga melanggar asas. Selain itu, jika satu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif atau kesepakatan, akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Oleh karena itu, penting untuk memenuhi semua asas KUHAP dan syarat-syarat perjanjian agar tidak terjadi dampak yang merugikan. selanjutnya untuk pertanyaan terakhir. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wan Atma. Tolong jelaskan peran KUHAP dalam penegak hukum. Dan contohnya, peran KUHAP dalam penegakan hukum yaitu KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Contohnya itu seperti memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan pada tingkat penyidikan maupun putusan yang adil-adilnya, seadil-adilnya. Gimana? Jelas nggak Ulan? Sekian presentasi dari kami. Kami berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Bila ada kekurangan atau kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Jika ada rasa sayang kepada kami berlima, tolong diungkapkan. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Bila bisa dilihat, Pasal Biko Hairot, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.